Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang, mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan, diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Stasiudin dipecat lantaran hilangnya data suara C hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74. Dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri. Lebih dari 38.000 korban tewas akibat invasi Israel ke Gaza, Palestina, sebagian besar adalah warga sipil. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kapal bermuatan pupuk terbalik di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya ribuan ton pupuk tenggelam hingga mengakibatkan pemilik merugi miliaran rupiah.
1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir alami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak pun tak sempat diselamatkan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, bangkai kapal yang terbalik belum dievakuasi karena menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Sementara kapal bermuatan pupuk 1.200 ditambah ada sedikit muatan batu kapur yang sifatnya mencair. Kita pastikan muatan di dalam palka tongkang itu, palka kapal itu mencair. Jadi untuk evakuasi kita masih menunggu dari tim yang akan melakukan survei ulang. Terkait peristiwa tersebut, analis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa kapal yang terbalik bermuatan pupuk non-subsidi sehingga tidak begitu berdampak ke petani. Kebetulan itu bukan pupuk subsidi ya, kalau kita di pemerintahan ini biasanya lebih ke Dinas Pertanian itu lebih concern ke pupuk subsidi. Saya pikir itu mungkin pelayanan rutin dari pihak distributor untuk mengangkut pupuk itu untuk ketersediaan stok. Diketahui sebelumnya, peristiwa karamnya kapal KM Lintas Armada Nusantara terjadi Minggu dini hari 7 Juli kemarin. Ketika itu kapal sedang lego janggar menunggu masuk pelabuhan, kemudian arus laut tiba-tiba surut hingga menyebabkan kapal miring dan terbalik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Puluhan bangunan hangus terbakar dan diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kawasan padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Kejadiannya itu ya aku nggak tahu, soalnya dari belakang apinya kayaknya konslet. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku, anak-anakku tuh, anak kos-kosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku nggak tahu, bingung kayak apa, mau loloskan orang tua aja yang lumpuh, mama aku kasih lumpuh Pak. Lumpuh baru ku tarik kayak binatang aja, nggak bisa angkat. Tetangga belum keluar Pak, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Mama selamat aja? Ya selamat aja, itu kasihan lumpuh. Jadi apa-apa nggak bisa bawa apa-apa, aku keluarkan orang tua aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, di RT 20. Sementara dari Ketua RT dan beberapa warga, 2 bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Sebelumnya petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin yang kencang dan sumber air yang terbatas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Penyebab pasti kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa truk tronton berbuatan ribuan kardus mie instan di Bojonegoro, Jawa Timur. Penyebab truk terbakar diduga akibat korsleting listrik bagian mesin. Sebuah truk tronton terbakar di Desa Ngulangan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga truk yang mengangkut kardus mie instan ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin.
Insiden kebakaran terjadi saat truk dalam perjalanan dari arah Bojonegoro menuju Cepu. Sopir truk kemudian berhenti parkir sejenak untuk membenahi tali. Namun tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari dalam mesin disusul kobaran api. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar beserta belasan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saking putih, saking manyar, Gresik ke mau ke Jogja. Tadi itu waktu itu sudah berhenti ya? Apa? Ya berhenti. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Mirsa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bantah anggotanya terlibat dalam pembakaran yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, meski 2 pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Polisi juga telah menangkap 2 tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sebelumnya, kebakaran yang menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu, menewaskan seluruh penghuni rumah, termasuk istri, anak, dan cucunya yang terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedua pelaku pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara memiliki peran masing-masing dan saling mengenal dengan korban. Sementara itu, Kepolisian Polda Sumut hingga kini masih menyelidiki motif pembakaran dan membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka. Adalah eksekutor yang ada di lapangan. Mereka memiliki peran yang berbeda. RAS itu adalah orang yang membeli campuran bahan bakar Pertalite dengan solar yang dia campur sendiri. Kemudian dia juga yang membonceng pelaku yang kedua, yaitu YST. YST ini adalah orang yang membawa 2 kemasan botol plastik yang berisi bahan bakar campuran itu, yang kemudian dia siramkan ke seluruh dinding permukaan rumah daripada korban, dan yang berikutnya dia pula yang membuang barang bukti. Dari 2 orang ini, mereka saling mengetahui, saling mengenal dengan korban. Tetapi kami masih menggali, polisi masih menggali terkait dengan motif. Karena yang tadi saya sampaikan, Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya, dirilis hari Senin yang lalu, bahwa kita tidak berhenti dari 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Masih ada potensi
dugaan keterlibatan pelaku yang... Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras mengakibatkan tanggul setinggi 10 meter longsor menimpa sejumlah rumah di Depok, Jawa Barat. Selain rumah, 2 unit kendaraan juga tertimbun material longsor. Akibat hujan deras yang melanda kota Depok, tanggul setinggi 10 meter dan panjang 30 meter di Jalan Taman Induk Cipayung, Depok, Jawa Barat longsor. Akibat peristiwa tersebut, 3 rumah rusak parah di bagian depan dan belakang. Sempat terdengar suara gemuruh saat peristiwa itu terjadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut karena saat peristiwa terjadi, penghuni rumah langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Pas hujan, tahu-tahu bunyi krek gitu kan. Terus saya peluk tuh anak-anak gitu kan, anak-anak saya peluk. Nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah." Gitu, saya buka pintu, udah nggak ada jalanan. Selain merusak rumah warga, peristiwa ini membuat 2 unit sepeda motor milik warga tertimbun. Satgas PUPR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi motor yang tertimbun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan AF dan juga Dede terkait dugaan keterangan palsu. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama keluarga terpidana mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan AF dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI Deddy Mulyadi untuk melaporkan AF dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. AF dan Dede diduga memberikan keterangan tidak benar yang menyebabkan 8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh AF dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan. Gitu. Tim kuasa hukum juga membawa bukti fisik dan digital terkait dugaan kesaksian palsu. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Selain itu, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan lebih dari 10 saksi. Namun nama saksi-saksi tersebut masih dirahasiakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan bebas, mantan terpidana kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam unggahan YouTube pemirsa, AF ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama AF. Peggy pun menantang AF berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian AF diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. AF, kami akan laporkan ke
Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Sebelumnya Aep mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu, akankah Aep memenuhi tantangan yang diberikan Peggy terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya. Mereka meminta Presiden Joko Widodo juga Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana, meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti pertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Polda Jawa Barat didesak untuk mendatangi rumah Peggy dan juga meminta maaf. Selain itu, psikolog forensik Reza Indragiri juga berharap nama Peggy Setiawan dipulihkan setelah menang di pra-peradilan. Dan berikut cuplikan pernyataan psikolog forensik Reza Indragiri di program Rakyat Bersuara. Tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, wabil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku menjadi korban BK. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.